Program Ramadan 1443 Hijriah Lazismu. Takjil tangguh, berbagi makanan jelang buka puasa. Ramadan for New Normal. Bantuan keluarga duafa, keluarga pasien, dan petugas kebersihan berupa paket kado Ramadan. Ramadan 1443 Hijriah ceria. Bantuan yang diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu dalam bentuk bazar Lazismu dengan memberikan subsidi pembagian sembako. Masjid Tangguh memberikan bantuan penambahan perlengkapan sarana ibadah untuk jamaah dan meningkatkan kesadaran hidup bersih dan masjid sehat. Guru Tangguh memberikan kado di Hari Raya Idul Fitri untuk guru honorer. Sekolah Tangguh, program bantuan untuk sekolah dalam rangka pencegahan penularan COVID dan meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat di sekolah. UMKM Tangguh, bantuan tambahan modal usaha untuk masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan mulai pengajian ini atau kajian ini. Sebelumnya kami umumkan kepada Bapak Ibu yang nanti pada saat kajian dimulai mohon speakernya dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu boleh nanti juga ikut berdiskusi atau tanya jawab bersama kami di acara tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sebentar lagi kita akan memulai kajian ini. Sebelumnya saya akan menyapa dulu apakah Bapak Edi Muktiono sudah bergabung bersama kita? Alhamdulillah, Mbak Uun sudah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kemudian saya akan menyapa kembali kepada narasumber yang kedua kita yaitu Ustadz Thohirin. Apakah Ustadz sudah siap? Masih di unmute mungkin ya? Masih mute Ustadz. Baik. Ya. Alhamdulillah sudah join Mbak Un. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, Sobat Lazismu beserta pemirsa TV-mu dimanapun berada, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat keimanan, dan serta nikmat hidayah yang alhamdulillah hingga hari ini kita masih merasakan bulan suci Ramadan. Salawat seiring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in beserta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, Sobat Lazismu dan pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah kembali lagi bersama kami dan bersama kita semua di kajian yang ketiga, kajian Ramadan Lazismu. Dan alhamdulillah hari ini sudah bergabung juga
para narasumber yang alhamdulillah sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita khususnya terkait zakat, yang mana ini akan terus bergulir ya, akan terus dibahas setiap khususnya di setiap bulan Ramadan dan akan selalu menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah sebelum memulai kajian ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, kami menghimbau atau mengajak kepada Bapak Ibu, nanti ada panitia yang akan meng-share link bagi Bapak Ibu yang mau berinfak, sedekah, boleh nanti langsung mengunjungi link-link Lazismu, baik itu di Instagram, website, atau di media sosial lainnya. Bagi Bapak Ibu yang mau langsung join, juga nanti ada panitia yang akan membagikan link di room Zoom. Baik, hari ini kita akan berkenalan. Yang pertama yaitu Ustadz Thohirin. Saya akan membacakan biodata beliau. Nama Dr. Thohirin SHI atau lebih sering disapa yaitu UTS, yaitu Ustadz Thohirin Sanminharja. Nah ini nama keren ya, nama keren Ustadz gitu. Lebih sering disebut UTS, bukan UTS ini ya perguruan gitu, bukan. Beliau lahir di Kebumen 7 Maret 1978. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di pesantren Al-Hidayah, Pejagoan, Kebumen. Betul ya Ustadz? Betul, Mbak. Santri, iya, santri kita nih. Mudah-mudahan nanti di kajian ini bisa mencerahkan kita semua. Selanjutnya beliau juga pernah mengenyam pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan dilanjut strata 2 dan strata 3-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, selain itu saat ini beliau seorang dosen mengajar di Universitas Muhammadiyah Hamka atau Profesor Dr. Hamka di Jakarta, dan mengemban amanah sebagai wakil dekan bidang keislaman dan kemuhammadiyahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Selain itu, beliau juga aktif berdakwah di berbagai media sosial dan di TV, yaitu El Sinta TV, tentunya di TV-mu ya, beliau sering mengisi kajian ya Ustadz ya. Selain itu beliau juga sering mengisi di radio El Sinta dan masih banyak lagi di media-media sosial lainnya. Selanjutnya beberapa karya yang sangat luar biasa yang ditulis oleh beliau sangat banyak sekali, dan saya akan membacakan beberapa saja mungkin ya. Yang pertama, Rahasia Dahsyat Sholat di tahun 2010, dan menulis Duolog, Analogi, Deskripsi Analogi Hubungan Antara Tuhan dan Manusia. Itu terbit di tahun 2009. Masya Allah, produktif sekali ini Ustadz menulis buku. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk mengikuti jejak beliau. Selanjutnya kepada Ustadz Thohirin, selama 20 menit ke depan boleh menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz Thohirin disilakan. Baik, terima kasih Mbak Uun, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa TV-mu, dari Lazismu juga dari berbagai daerah, dan ada juga di sini antara lain wali mahasiswa juga dari UHAMKA semuanya, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, wabil khusus para pengurus Lazismu dan juga narasumber Pak Edi Muktiono yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin Allah kita dapat bertemu ya menjelang buka puasa. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa hikmah, menambah ilmu bagi saya dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi para jemaah sekalian. Langsung saja saya diberi amanah oleh Lazismu untuk menyampaikan materi berkaitan dengan fikih zakat. Nah, ini saya kira momennya sangat penting ya untuk kita pelajari kembali tentang zakat, karena ini persisnya adalah momen Ramadan yang tentunya kita sesaat lagi atau juga barangkali ada yang sudah ya memberikan zakat fitrah, dan tentu saja juga sebenarnya zakat-zakat yang lain ya nanti kita akan bahas secara singkat, tapi mudah-mudahan lebih mudah untuk difahami. Dan tentu saja momen ini juga saya kira tepat sekali ketika Lazismu yang mengadakan ya, karena bagaimanapun kita ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita secara tepat sasaran ya, tepat sasaran, tidak diberikan kepada orang-orang yang terkadang itu tidak sesuai ya, tidak sesuai harapan, tidak semestinya, bahkan mungkin keliru, bukannya mustahik ya, tapi kita berikan kepada orang yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu juga saya juga mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita membudayakan untuk mentasarufkan zakat kita kepada lembaga-lembaga yang profesional, yang memang secara resmi itu juga sudah disahkan oleh pemerintah, sehingga amanah untuk menyalurkan zakat itu benar-benar tepat sasaran. Di antaranya tentu saja Lazismu PP Muhammadiyah. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, saya tidak ada PowerPoint, jadi agak pelan saja saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ringkas dan mudah untuk dipahami. Jadi berbicara masalah zakat itu adalah berbicara bagaimana kalau kita sebagai seorang mukmin itu mempunyai harta, mempunyai kelebihan harta. Jadi zakat itu sebenarnya adalah bicara bagaimana how to shop ya, jika kita mempunyai harta bagaimana shopping in Islam kan gitu ya sebenarnya ya. Sebenarnya bicara zakat itu adalah bagian dari shopping in Islam gitu ya, bagaimana kita mentasarufkan harta bila mana kita mempunyai harta. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, di dunia ini kalau bicara tentang bagaimana mentasarufkan harta ya hubungannya dengan orang lain, itu ada dua kelompok yang bertentangan satu sama lain ya. Yang pertama adalah kapitalisme ya, ideologi kapitalisme. Yang di sana membiarkan orang kaya sekaya-kayanya. Karena itu adalah hak individu gitu ya. Itu adalah hak individu. Kemudian di satu sisi ada sosialisme ya. Paham ini adalah membatasi sedemikian rupa kepemilikan gitu ya. Membatasi sedemikian rupa kepemilikan karena diharapkan semua kepemilikan harta itu menjadi sama rata. Nah, satu di sisi ekstrim kiri, satu di sisi ekstrim yang kanan. Nah, sementara Islam kemudian hadir dengan sistemnya yang luar biasa, yaitu zakat, yang kemudian kaum muslimin itu diperkenankan untuk memiliki harta dalam jumlah tertentu ya, seperti itu. Tapi kemudian di dalamnya juga ada hak-hak untuk orang lain ya. Ada hak untuk orang lain. Jadi di sana ada pembatasan yang proporsional. Jadi nanti kalau kita melihat ke dalam sistem zakat ini luar biasa. Di sana ada pemberdayaan kaum du'afa, ada kebangkitan ekonomi dan seterusnya. Jadi di antara sosialisme dan kapitalisme hadirlah Islam dalam sistem pentasarufan harta ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara singkat sebenarnya kita bisa melihat kepada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, baik. Nah, di sini hudal lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa di sini disebutkan ya. Nah, ini selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang hubungannya dengan puasa ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian,
Di sana disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujungnya ada tattaqun. Ada orang yang bertakwa. Tapi kemudian di dalam surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 3 itu disebutkan cirinya. Nah, cirinya ya jamaah sekalian, hubungannya dengan pembahasan kita adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi cirinya adalah konsep ini sederhana yang di Al-Baqarah 1 sampai 3 ini intinya adalah seorang muslim itu kalau kita mendapatkan rizki maka tidak pernah kita makan semua. Tapi sebagiannya kita berikan kepada orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ketika kita dapat rezeki, sebagiannya kita infakkan. Wah, Pak, dapatnya sedikit nih, 100.000. Ya sisihkan 1.000. Ya sisihkan 2.000 gitu ya. Jadi dapat sedikit bisa disisihkan sedikit, dapat banyak bisa lebih banyak kan itu ya. Malah mungkin kalau dapat sedikit, kalau di persentase kita infaknya lebih banyak gitu. Kalau dipersenkan ya. Sebab semakin banyak di persentase 2%-nya saja sedemikian banyaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ditegaskan lagi juga di dalam surat Ali Imran ya ayat 133 sampai 136. Di sana itu lebih dalam lagi ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, kemudian disambung alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Nah, di situ. Jadi tandanya lagi orang yang al-muttaqin di sana adalah yunfiquna, infak lagi. Nah, infak fis sarra'i wad dharra'i. Nah, ini lebih berat lagi. Bahkan di dalam keadaan yang dia sedang lapang maupun sedang tidak lapang, dia bertahan untuk berinfak. Masya Allah. Luar biasa. Ini sudah dalam ya. Makanya di dalam akhir ayat ini disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. This is the truly Muslim. Ya. Inilah yang sesungguhnya. Nah, ini di sini karena ada komitmen yang luar biasa untuk berinfak ya, bahkan fi dharra'i, di dalam keadaan yang sebenarnya dia butuh ya, tidak terlalu kaya tapi berinfak. Masya Allah. Nah, ini ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, nanti boleh kita elaborasi lagi ayat ini ya jika ada waktu ya, bahwa infak. Jadi begitu punya harta, infak ya. Right? Infak terus infak seperti itu, berikanlah sebagian, harta sedikit berikan yang mampunya berapa. Tapi ya ini dia. Tapi jika hartamu sudah sampai pada jumlah tertentu yang disebut dengan nisab. Baik. Disebut dengan nisab ya, ini sudah dikategorikan bahwa engkau orang yang berlebih. Nah, engkau orang yang kaya berlebih. Nah, nanti kalau kita hitung sebenarnya mungkin menurut ukuran kita itu belum yang kaya-kaya banget ya. Nah, tapi kita lihat kalau harta itu sudah sampai pada yang disebut nisab, nah maka sekarang tidak boleh mengelak lagi. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi kalau sudah sampai di sini, maka nggak boleh enggak. Maka sekarang, kalaupun ya misalnya ya, sama sekalian, pada saat hartanya di bawah nisab, ya kita belum kasih tuh. Karena kan sunnah ya. Karena kan sunnah kita masih agak abai itu. Kita masih belum kasih. Begitu nisab, sekarang nggak boleh lagi. Harus ngasih. Minimal harus dikasih. Minimal lu kasih 2,5%. Kan gitu ya. Harus. Nah, maka orang muslim itu pasti akan memberikan sebagian hartanya. Karena kalau sudah sampai nisab, itu harus. Tidak ditolerir lagi oleh Allah. Sekarang kamu harus berikan. Bahkan harta itu dikatakan bukan hartanya ya. Tapi itu adalah hakun lisaili wal mahrum. Itu adalah harta mereka. Gitu. Jadi yang 2,5% kalau kita makan itu justru kita makan harta orang lain. Bayangkan. Jadi ada titipan harta orang lain pada harta kita. Nah, di sisi lain kalau kita memberikan harta ini, maka disebutlah di sini adalah zakat. Inilah infak yang dipaksa. Jelas ya. Jadi zakat sebenarnya infak, tapi infak yang sudah dipaksa nih karena hartanya sampai pada jumlah tertentu ya, dan pemberiannya secara minimum itu ditentukan. Wajib sekian persen minimum. Nah, harta ini ketahuilah, harta ini tidak sia-sia ya, tapi harta ini menjadi zakah. Zakah menjadi pembersih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Jadi ternyata harta kita bisa kotor. Nah, kotor kan bermacam-macam ya, nanti boleh kita singgung kalau ada waktu. Kotor itu bermacam-macam, kotor spiritual itu bisa ada di dalam harta kita. Itu juga bisa kotor. Nah, kalau yang kotor kita adalah tubuh kita, itu bisa kita bersihkan, itu mudah. Namanya nadzafah. Karena kita tahu ya, yang kotor di mana. Tangan kita kena debu, kita cuci pakai air. Kena najis, bisa kita cuci sedemikian rupa. Tapi yang kalau kotor itu hartanya, yang kotor adalah jiwanya, bagaimana? Apakah dirinso bersih? Ya kan? Kan tidak mungkin, ya, karena soal harta itu kotornya bukan fisik harta itu. Oh, hartanya di bank kok, nah, ya kan? Tidak mungkin. Hartanya di ATM kita nggak megangnya, ya. Yang kotor adalah hakikat dari harta itu. Nah, cara mensucinya adalah potong sebagian, ya, potong sebagian menjadi bersih, clear, itu harta milik kita, dimakan menjadi berkah, gitu ya. Makanya disebut zakah, tazkiyah. Tazkiyah itu adalah membersihkan hati kita. Tazkiyatin nafs, membersihkan jiwa. Jadi arahnya ke situ zakat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah itu ya. Jadi konsep awalnya itu seperti itu ya. Nah kemudian bermacam-macam zakat ini, dan saya akan meringkasnya secara cepat ini ya. Tentu saja yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, di antara kita itu paling banyak ya, Bapak Ibu sekalian, paling banyak itu tahu sudah zakat fitrah. Bahkan taunya hanya itu. Iya. Taunya kebanyakan hanya itu. Nggak tahu kalau ada harta, ada pendapatan, ada yang lain-lain, kita itu zakat gitu ya. Nggak ada. Jadi taunya malah fitrah saja. Jadi banyak yang lain itu nggak zakat. Kenapa? Karena ya mohon maaf, banyak yang tidak tahu bahwa saya dagang ada zakat dan seterusnya gitu. Banyak yang nggak tahu. Jadi pengetahuan tentang zakat ini penting sekali. Ya, banyak yang tidak tahu bahwa dia harus zakat. Nah, kemudian zakat fitrah ini kita sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian, di sepanjang bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan sebelum saat Id, batasnya adalah hartanya adalah minimum 2,5 kilogram ya. Kemudian bisa dikonversi dengan uang dan itu tidak boleh melewati pemberiannya adalah hari raya Idul Fitri, di mana pada saat itu kita mempunyai kemampuan di atas kelebihan kebutuhan pokok. Kalau zakat fitrah ini tidak yang kaya-kaya amat, enggak, tapi setidaknya pada malam hari raya gitu ya, setidaknya gitu ya, itu kita punya kemampuan untuk kebutuhan pokok yang sewajarnya, maka kita wajib zakat dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita wajib dizakatkan. Nah, kemudian yang kedua yang banyak di antara kita terkadang juga tidak mengetahuinya adalah zakat harta, zakatul mal gitu ya, zakatul mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat yang ada pada harta kita. Bila mana harta kita itu sudah mencapai 1 nisab. Nah, nisabnya itu nanti tergantung pada hartanya. Nah, kalau hendak dihafal sebenarnya nanti kita cukup menghafalkan batasan-batasan awalnya gitu. Bila mana kita mempunyai harta sampai pada nisab, yang paling hafal biasanya emas ya, 85 kilogram, 85 gram ya. Itu nanti harta emas dagang itu banyak dikonversi ke situ ya. Kalau kita punya hewan piaraan juga demikian juga ya, ada beberapa item harta yang sudah ditentukan ya, beberapa yang lainnya nanti dipadankan dengan emas atau perak gitu ya. Beberapa yang lain nanti dipadankan ke situ ya, konversinya seperti itu. Nah, di antara harta-harta ini jamaah sekalian, nanti boleh kita bahas lebih lanjut ya satu persatunya. Ini ada yang dikeluarkan secara langsung ya, pada saat mendapatkan umpamanya adalah pertanian ya. Tapi pada umumnya itu dikeluarkan setahun, tahunan ya. Misalnya emas sebagai contoh simpelnya ya. Kita punya emas 85 gram maka disimpan selama setahun, atau dalam jumlah uang setahun maka kita wajib zakat ya. Bayangkan sudah ditunggu setahun. Kalau kita punyanya sebulan 2 bulan dan kemudian berkurang, nggak ada zakat itu. Jadi sampai setahun harta masih ada segitu, berarti emang orang ini memang berlebih. Sampai dijamin ya. Kenapa tahunan? Karena Allah luar biasa memastikan bahwa ini harta lebih. Beda dengan zakat ya, mohon maaf. Kalau zakat kan diambil saja, nggak peduli kaya dan miskin dan nggak peduli batasan kan gitu kan. Ini dipastikan. Itu pun harta tertentu. Bukan harta yang bergerak, harta produktif.
harta produktif selama 1 tahun ditunggu tetap seperti itu, maka baru di situ diwajibkan 2,5%-nya untuk dikeluarkan. Jadi tahunan ya. Kecuali nanti yang panen misalnya jika tidak rugi panennya, kalau rugi nggak zakat. Kalau jeruk apa semuanya intinya kan sebenarnya seluruh harta ya. Intinya seluruh harta nanti dikonversi dengan emas atau dengan yang lainnya gitu ya. Dengan jumlah tertentu kita wajib untuk memberikan zakatnya. Ada yang berjumlah, ada yang berpersen gitu ya. Jadi bicara zakat harta maka ada 2 step. Yang pertama nisabnya berapa, yang kedua zakatnya berapa gitu ya. Jadi nanti sekian persennya. Jadi kadang-kadang nih orang hafalnya zakat tuh 2,5% aja. Pas ditanya nisab zakat kambing berapa, 2,5%. Belum zakatnya, nisabnya udah 2,5% aja gitu ya. Padahal kan nisabnya dulu. Nisab kambing berapa? 40%. Zakatnya berapa? 2,5% lagi. Kalau 2,5% dari kambing 40 berapa kan? Jadi kalau kambing tentu nggak persenan ya. 1 ekor kambing dari 40 kan gitu ya. Jadi ada yang persenan, ada yang per item gitu ya. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah di dalam setiap harta kita itu ya kita sebenarnya infak. Nah pada jumlah tertentu maka kita nggak boleh menghindar lagi tuh. Kalau infak itu masih sunnah, maka kalau zakat itu sudah tidak lagi boleh menghindar, maka harus dikeluarkan dan minimum pengeluarannya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu harus diberikan kepada para mustahik terutama adalah fuqara dan masakin. Demikian sebagai introduction terlebih dahulu dari saya Mbak Uun ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Uun. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Thohirin, penjelasannya sangat singkat dan padat ya. Ada satu yang bisa mungkin saya sedikit untuk memberikan komentar, yaitu cara membersihkan harta kita itu memang harus dikeluarkan ya Ustadz ya. Jadi memang harus dizakatkan begitu. Itu cara ampuh ya, cara ampuh untuk membersihkan harta kita agar berkah gitu, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan halal insya Allah. Baik Bapak Ibu, Sobat Lajismu dan pemirsa TV-mu dimanapun Bapak Ibu berada. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau langsung bertanya silahkan raise hand atau langsung menyalakan mic-nya. Baik, saya Hidayat. Mohon izin. Baik, silakan Bapak Hidayat, silakan langsung bertanya, singkat Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Rahman, PDM Kabupaten Blitar. Saya ingin bertanya ke narasumber. Yang pertama terkait dengan zakat produktif. Nah, apakah di dalam zakat produktif tadi dan inovatif, itu amil boleh menetapkan atau mengambil dari 8 asnaf yang akan digunakan sebagai modal usaha, yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi disampaikan Ustadz Thohirin bahwa zakat itu kalau kambing 40 zakatnya 1. Nah, apakah itu tidak bisa diekuivalenkan dengan zakat mal? Karena kenapa? Kambing hari ini itu kalau kita berbudidaya kambing itu bukan kambing yang dilepas ke hutan, tetapi kita pakannya beli, kemudian kandang beli. Nah, termasuk tenaga kerjanya kita juga melakukan. Nah, apakah kita harus tetap 40 dengan 1 ekor begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayat. Mungkin langsung saja dijawab yang pertama oleh UTS. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Uun dan Bapak Ibu para penanya semuanya. Saya juga sudah membaca ya beberapa chat ini banyak sekali. Saya mau memberikan highlight dulu yang terpenting ya. Yang terpenting adalah apa itu nisab? Apa itu nisab ya? Nah, ini tentu ada berbagai macam perbedaan. Tapi sesungguhnya nisab itu adalah hartanya adalah bersih sebenarnya, neto gitu ya. Jadi persentase zakat itu 2,5% itu adalah sebenarnya diambil dari zakat yang bersih itu ya, jadi dari harta bersih bukan harta kotor gitu ya. Jadi yang dizakatkan adalah harta yang
bersih. Nah, coba saya mau lihat ini beberapa sebelum ke Bapak yang bertanya. Terakhir ini beberapa chatnya saya mau jawab agak cepat yang berkaitan dengan pertanyaan yang ditujukan ke saya ya. Yang pertama adalah cukup banyak nih ya, sebentar. Tentang yang zakat kambing nanti ini di belakang karena tadi bertanya sama ya. Mengeluarkan zakat nih ASN ya, ASN ini ada beberapa yang sama juga, mengeluarkan zakat yang kemudian dipotong setiap setiap bulan ya. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana cara menghitungnya tadi ada yang bertanya ya seperti itu. Jadi cara menghitung zakat itu, zakat profesi itu adalah sebenarnya aplikasi sudah ada, tinggal masukin ya, tapi ini jumlahnya adalah, caranya adalah dia pendapatan kotor kita ya, pendapatan kotor kita. Nah, ini kan gajian itu kan tiap bulan ya, jadi kita hitung seperti ini. Jadi sebenarnya kalau mau simpel kan di akhir tahun, tapi kan seringkali dipotong bulanan. Jadi begini, pendapatan kotor kita kemudian dikurangi kebutuhan yang pokok ya, yang pada umumnya kita keluarkan tiap bulan ya. Jadi saya ulangi, jadi pendapatan kotor dalam bulan itu ya, kemudian dikurangi dengan kebutuhan pokok ya, dan kemudian ada hutang di situ dalam bulan itu ya kan, kemudian sisanya berapa gitu ya, sisanya berapa di dalam bulan itu ya, di dalam bulan itu karena gajian tiap bulan, sisanya berapa. Nah si sisa itu kalau diakumulasi dalam setahun dikalikan 12 berarti ya, itu dapat untuk membeli emas 85 gram gitu ya, maka dia berarti wajib zakat gitu ya, dia wajib zakat. Saya sudah menghitung ini, kalau misalnya zakat emas itu katakanlah 1 gramnya 800.000 umpamanya ya, 800.000 1 gramnya, maka 1 bulan kita punya sisa bersih itu sekitar 5 juta, sisa bersih sekitar 5 juta. Kalau kita kumulatif setahun itu 68 juta gitu ya. Nah, kalau sebulan sisa 5 juta neto berarti kita kan kena zakat 2,5%. 2,5%-nya berarti sekitar 125.000 ya. 125.000 per bulan gitu ya. Nah, kalau disetahunkan berarti sekitar 1.700.000-an. 1.700.000 ya kalau disetahunkan. Nah, pertanyaannya apa? Apakah kan karena kita sudah diambil tiap bulan gitu ya. Kalau sudah dizakati setiap bulan, pada saat kita gaji itu sudah kita zakatkan 2,5%, sementara sisa dari yang sudah dizakati itu kita save ke tabungan, apakah di akhir tahun kita wajib zakat lagi? Tentu saja tidak, karena itu harta sudah bersih pada setiap bulannya ya, kecuali harta yang di tabungan itu adalah harta lain di luar yang sudah dibersihkan itu, seperti itu ya. Nah, kemudian sesungguhnya begini, walaupun kita punya sisa 5 jutaan neto itu ya, kalau ini kita mau pelit-pelitan lah ya, persis zakat aja nggak ada infak gitu ya, tapi kita setahunkan belum tentu sebenarnya ngumpul ya, padahal kewajibannya kan 1 tahun ya, padahalnya 1 tahun. Nah kalau diperbulankan itu untuk mempermudah lil ihtiyat ya, berarti sesungguhnya kita belum waktunya ya, tapi sudah dikeluarkan. Nah itu tentu sangat bagus ya. Itu sangat bagus, asalkan yang bersangkutan itu sebaiknya juga diberi pengertian supaya ridho gitu ya, karena seharusnya kan tahunan, padahal kalau tahunan terkadang yang sudah tercapai di dalam setengah tahun, dalam tahun terakhir belum tentu tercapai gitu ya. Kalau disebulankan berarti dikeluarkan lebih awal gitu ya, tapi dari sisi kebaikan dan kewajiban kita melaksanakannya akan lebih baik lagi ya, karena kita memastikan bahwa setiap bulan harta kita menjadi bersih kan, seperti itu ya. Kemudian tadi yang ada tabungan yang sudah atau harta yang disimpan kemudian sudah dikeluarkan zakatnya di tahun lalu, saat ini apakah harta itu karena masih nggak kepake juga di tabungan ya, apakah saya harus zakatkan lagi gitu ya. Nah zakat itu tiap tahun ya, zakat itu seperti administrasi penyimpanan harta kita kepada Allah kan gitu ya, sama kayak di bank. Karena setiap harta kita kan dikeluarkan terus, setiap saat dipotong terus oleh bank, ya kan, sekian persennya. Ya, jadi zakat itu sebenarnya seperti administrasi di hadapan Allah kan gitu sebenarnya.
Jadi tentu saja administrasi ini terus dikeluarkan karena kita masih nitip harta pada Allah gitu ya. Karena kita masih nitip harta dalam jumlah tertentu yang ada kewajiban administrasinya kepada Allah gitu ya. Nah, tapi kok rasa-rasanya berat kan gitu ya, maksudnya mungkin ya. Tiap tahun harta kita yang di samping tabungan kok segitu nggak berubah, terus potongin terus gitu kan, ilustrasinya begitu. Nah, hemat saya kalau memang ini ada cara yang baik yang menurut saya ya untuk antisipasi problem psikologis ini ya. Bagaimana caranya? Kita keluarkanlah pada setiap bulan ya. Setiap bulan kan kita ada infak itu, umpamanya ya infak sekian 100.000 lah, 50.000 lah. Kita ikrarkan itu untuk nyicil zakat gitu ya. Itu untuk nyicil zakat. Saya sebenarnya kalau mau ngomong sebenarnya zakat dan infak itu satu garis sebenarnya. Everything ya niatnya sebenarnya. Tapi kan yang Allah maksud, lu harus mengeluarkan sekian minimal kan gitu sebenarnya. Soal nama kan soal karena ada ketentuan batas sebenarnya. Tapi kalau mau dipisah-pisah, namanya ya sudah keluarkan saja pada saat kita berinfak, misalnya pada bulan tertentu, ini untuk mengakumulasi kewajiban zakat. Saya nyatakan ini wajib saya berikan gitu, sehingga nanti itu bisa dikonversi sebagai zakat kalau mau hitung-hitungan teliti matematis begitu ya. Tapi kalau memang nggak ada problem psikologis, memang ya memang seharusnya pada setiap tahunnya jika harta kita masih segitu, kita wajib zakat dalam jumlah yang ditentukan oleh Allah. Karena itulah administrasi penyimpanan harta di hadapan Allah gitu ya. Nah, kemudian yang masalah kambing dikonversi menjadi harta lain. Nah, tinggal bagaimana si kambing ini? Apakah kambing ini lebih pada perputaran bisnis gitu ya, perputaran bisnis, lebih dekat kepada perputaran bisnis. Kalau memang pada perputaran bisnis, maka sungguhnya ya bisa juga dikonversi dalam dagang ya, dikonversi dalam dagang. Kalau itu lebih banyak itu dalam pendapat modern tentu mungkin kan gitu ya. Tapi begini pendapat saya nih. Pendapat saya untuk lil ihtiyat, untuk berhati-hati ya, kalau saya lebih cenderung itu per item karena oleh Rasulullah dipisahkan ya, soal kambing, soal hewan ini dipisahkan dalam item, bukan dalam persentase harta ya, yang disebutkan hewan-hewan tertentu ini dalam persentase ada itemnya, kecuali ayam. Nah, kecuali ayam misalnya. Kalau itu yang dipiara adalah ayam, tentu nggak akan dikonversi per biji karena nggak ada hadisnya gitu ya. Tentu akan dikonversi ke dalam dagang. Tapi kalau kambing ya mungkin akan memunculkan pendapat yang bisa seperti tadi, dikonversi dalam bentuk perdagangan, nanti larinya ke emas, ya konversinya adalah uang. Nah, kalau hemat saya karena ada ketentuan hadisnya, menurut saya konversinya tetap per ekor. Karena untuk kambing itu bukan hanya 40-nya ya. Nanti ada per jumlah itu per jumlah beda gitu. Jadi agak lain ini. Jadi nanti kalaupun mau dikonversi dalam bentuk pemberian uang, maka konversinya uang adalah 1 ekor kambing itu, kambing yang layak seperti itu. Saya kira itu, barangkali kalau ada yang belum boleh ditambahkan nanti karena waktunya terbatas dan ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Edi. Baik, terima kasih Ustadz. Penjelasannya sangat rinci, runut, dan mudah-mudahan itu bisa dimengerti ya, bisa dimengerti oleh para pemirsa. Oh, satu lagi nih Mbak Un, ada Baik, silakan. lahan yang nganggur ya, ini lahan nganggur Oh tidak iya, baik, digunakan. silakan. Ya, tidak digunakan, itu tidak diapa-apakan, itu apakah zakatnya berapa persen? Ya, berapa? Itu tidak wajib zakat ya, tidak dizakatin. Seperti rumah kita itu enggak zakat. Kayak tadi apalagi rumah yang masih nyicil. Itu tidak, yang enggak nyicil ada enggak dizakatin gitu ya. Jadi yang dizakatin adalah harta produktif. Tanah yang nganggur apalagi itu juga tidak ada zakatnya, kecuali nanti dijual maka dia berinfak. Kalau mau berinfak minimum setara zakat ya 2,5%. Kan gitu. Atau diwakafkan mungkin Ustadz ya. Alhamdulillah diwakafkan luar biasa. Iya. Baik Bapak Ibu, Sobat Lazismu dan para pemirsa TV-mu dimanapun berada, karena kita sudah melampaui batas waktu nih, keseruan hari ini diskusi akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Bapak Ibu untuk mau bertanya boleh langsung menghubungi nomor layanan yang sudah di-share oleh panitia. Sebagai closing statement mungkin untuk Ustadz UTS boleh ajakannya untuk berinfak di Lazismu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi penting bagi kita untuk mentasarufkan zakat kita kepada amil yang
jelas bertanggung jawab ya. Dalam konteks ini tentu saja Lazismu dapat menjadi salah satu referensi kita ya, karena Lazismu sudah menjadi lembaga filantropi yang diberi izin resmi oleh pemerintah dan laporan-laporannya semuanya transparan, sehingga kita dengan tenang ya, dengan tenang dapat menyalurkan infak dan sedekah zakat kita kepada lembaga yang profesional. Mungkin itu saja dari saya, Pak Un. Baik, terima kasih Ustadz Thohirin.